Halo sahabat Nova. Hai. Duh, katanya kayak habis libur terus harus kembali ke hidup yang sibuk. Ini tuh kayak kan liburan udah mau habis gitu loh, kayak udah harus siap-siap mau kerja lagi. Pengen gitu rasanya punya atau tinggal di negara yang punya liburannya tuh ya kayak aneh-aneh gitu, kayak misalnya libur karena panen gitu, atau libur Atau karena yang apa baru-baru, gitu. kamu tahu nggak yang kemarin bulan November itu ada libur karena menang bola Piala Dunia. Nah, Mungkin ada yang aneh-aneh. ya maksudnya kayak libur yang sekiranya di otak tuh nggak masuk akal, tapi ada beneran di dunia tuh ada. Tapi bukan nggak masuk akal ya, tapi kayak unik gitu. Iya. Di Indonesia sebenarnya salah satu liburan unik Ada? itu adalah liburan Nyepi. Di Bali. Enggak dong, kan Nyepi itu liburnya nasional. Oh ya, tapi maksudnya Nyepi di Bali. ada acara Ya. nyepinya tuh di Bali. Betul. Tapi kita libur Libur se-Indonesia. se-Indonesia, Bener. Itu unik dong. Iya, Dan bener-bener. kamu harus tahu nih, Nyepi itu kan kita merayakan atau memperingati atau menghargai juga teman-teman kita yang beragama Hindu. Benar. Di India aja Harusnya ada nyepi juga dong. Maksudnya kayak mereka juga silent gitu kan? Enggak. tidak, di India mereka tidak mengadakan Nyepi karena mereka justru merayakan hari itu dengan berpesta pora gitu. Jadi liburan Nyepi itu adalah salah satu liburan unik di Indonesia. Karena sebenarnya di India yang mayoritasnya Hindu pun Ya, mereka ngerayakannya meriah gitu. meriah, bukan libur Nyepi gitu. Iya. Ya kalau misalnya mungkin sahabat Nova yang lagi tinggal di luar negeri mungkin nggak terlalu familiar dengan Nyepi, nama bahasa Inggrisnya tuh kayak Silent Night. Ya. Jadi kayak namanya Silent Night di mana semua aktivitas bahkan kayak minimarket, terus bandara, transportasi dan lain-lain itu semuanya ditutup hanya untuk merayakan Nyepi. Tapi karena kalimatnya merayakan bukan berarti kayak yang hura-hura. Iya, Nggak, tapi justru itu benar-benar nggak ada apa-apa tadi, bahkan bandara, kegiatan-kegiatan kafe gitu-gitu tuh Betul. pada tutup semuanya. sunyi senyap. Dan Nyepi ini sebenarnya dilakukan untuk meminta yang maha kuasa itu untuk membersihkan gitulah ya, Menyucikan. menyucikan manusia dan juga seisinya gitu. Nah. Dan dilakukannya itu bukan sejam 2 jam, bukan kayak mati Kayak lampu. world apa? Ada yang kayak mati lampu. Yang matiin lampu tuh. Tapi kan kalau misalnya kayak dipikir-pikir pelaksanaan yang Nyepi itu kayaknya tipis-tipis sama kayak acara yang itu nggak sih, yang Save Earth yang kayak matikan lampu 1 Enggak sampai dong, 2 itu jam. cuma 1 sampai 2 jam. Emang Nyepi berapa Kalau lama? Nyepi itu, ini mungkin karena kita nggak di Bali, kita nggak berasa ya. Tapi Nyepi itu dilakukan mulai dari jam 6 pagi di tahun baru Saka sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Jadi benar-benar 24 jam Nyepi. Berarti itu kayak ya itu ya kayak apa sih namanya, bener-bener Menyucikan diri. atau Kan sebenarnya dari sosial media juga sebisa mungkin jauh. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa kasih informasi ya soal hari-hari perayaan-perayaan keagamaan yang mungkin itu nggak banyak dilakukan negara lain, tapi juga di Indonesia, tapi cuma di Indonesia. Betul. Salah satunya Nyepi ini, dan itu jadi hari libur gitu. Jadi hari libur unik tuh di Indonesia. iya kayak ya kita berterima kasih juga ya sama apa sahabat Nova yang mungkin Hindu terus kayak ngasih kita hari libur tambahan. Ya setiap tahun. keagamaan juga kan memang ada. Iya. gitu kan. Natal ada, Lebaran ada, jadi nice Indonesia. Gitu. Tapi abis dari Indonesia kita agak pindah jauh dikit nih. Kemana tuh? Kita pindah sekitar 2 jam lebih cepat, tapi bukan ke Papua, tapi kita pindah ke Korea. Wow. Jadi di Korea tuh ternyata juga punya hari libur yang unik, Unik. gitu. Apa tuh? Selain idol, selain ada drama-drama yang keren gitu, ada juga ternyata hal unik di Korea Selatan, yaitu hari libur namanya Hangul Day. Hangul tuh bukan bahasanya mereka ya, kayak penulisan. Iya, aksara. Aksaranya mereka. Aksara. Emang kenapa? Aksara Hangul Day. hari aksara itu kenapa? Bahkan karena di Indonesia nggak ada aksara Jawa Day gitu kan, Nggak ada Jawa nggak ada aksara Jawa Day gitu kan, aksara Bali Day gitu nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau misalnya di Korea itu Hangul Day itu dirayakan karena untuk menghormati pembuatan si Hangul, aksara Hangulnya. Jadi mungkin untuk sahabat Nova yang belum familiar, jadi si Hangul ini kan aksara Korea dan itu tuh dibuat sama Raja Sejong yang berasal dari dinasti Joseon. Kalau kamu nonton drama Korea pasti tahu lah. Banyak tahu ya. Iya, dinasti Joseon, Raja Sejong dan lain-lainnya gitu kan. Dan Nah, Hangul itu berarti dirasa sesuatu yang memang harus disyukuri banget. betul, karena itu kan menjadi identitas Identitas Korea juga Korea. kan. Kan nggak ada juga negara yang mungkin memakai
aksara Hangul gitu. Nah, si kreasi penciptaan huruf Hangul ini dijadikan hari libur nasional akhirnya. Tanggalnya setiap 9 Oktober. Jadi setiap 9 Oktober itu banyak masyarakat Korea yang diliburkan dari sama perusahaan untuk setidaknya bukan merayakan ya apa sih mensyukuri memperingati si aksara Hangul ini. Jadi kayak ya kalau kantor ngeliburin itu banyak juga orang-orang yang datang ke patungnya Raja Sejong yang ada di kota Seoul untuk kayak sekedar mengenang sejarah gitu. Dan sebenarnya nggak cuma warga aja, kalau misalnya ada sahabat Nova yang mungkin nonton variety show judulnya Running Man, itu pernah juga ada satu episode di mana mereka tuh memperingati Hangul Day itu dengan main games pakai aksara-aksara Korea gitu. Jadi mereka keliling Seoul untuk nyari aksara-aksara Korea. Jadi untuk sahabat Nova yang mungkin suka Running Man atau mungkin pernah nonton videonya, boleh komen di bawah nih. Itu ternyata untuk menghormati dan itu hari Hangul libur Day. Buat mereka. Unik sekali ya. Aksaranya mereka itu terciptanya aksara mereka dijadiin hari libur nasional. Iya betul, karena mungkin prosesnya panjang juga kali ya. Jadi ya kita hormati. Jadi kalau misalnya sahabat mau ke Korea tanggal 9 Oktober bisa tuh lagi liburan. Kamu juga bisa mampir ke patung Sejong, mungkin ngeliat orang-orang juga yang sedang memperingati si Hangul Day ini. Nah, gitu. Aku jadi keinget deh, ada salah satu negara juga, tapi ini pindah ke barat ya. Gitu. Kalau tadi itu aksaranya, ini tuh ada yang disebut dengan Hari Tanda Baca. Hari Tanda Baca gitu. Ya, tanda seru, tanda tanya gitu. Nah, hari tanda diperingati. Baca, iya, jadi hari tanda baca di Amerika itu diperingati dan jadi hari libur. Benar, aku juga kayak sekilas gitu, kayak tadi kan kamu bilang kayak tanda baca, tanda kurung buka, kurung tutup, titik, koma itu ya mungkin terkesan agak ngapain diliburin gitu kan. Tapi sebenarnya emang ini tuh ada dan selalu dirayakan tanggal 24 September. Iya, betul. Tanggal 24 September, habis itu jadi dikelola sama namanya nih Jeff Robin. Jadi si Jeff Robin ini mengelola situs namanya National Punctuation Day. Punctuation Day itu kurang lebih kayak tanda baca gitu ya, bahasa Inggris tanda baca lah ya, sahabat Tova. Karena memang libur ini dilakukan untuk mendorong masyarakat di Amerika itu untuk merayakan pada kesempatan itu mereka tuh bisa membaca koran, mencari semua kesalahan tanda baca menarik yang sih. bisa ditemukan. Itu kayak kita lagi belajar bahasa Indonesia kan, itu kan sering banget ya ada soal-soal kayak gitu. Nah, itu ada hari liburnya di Amerika, jadi kita tuh diminta untuk membaca koran, mencari kesalahan tanda baca dan memperhatikan tanda-tanda yang ada di situ. Tapi nggak cuman kayak baca koran atau mencari yang salah-salah. Banyak juga nih warga Amerika yang membeli buku The Elements of Style karyanya Struck dan White. Ini yang ngebahas soal punctuation dan si tanda baca itu. Jadi kamu kalau misalnya kayak tanggal 24 September itu tuh pagi-pagi kan biasa baca koran. Koran laku ya. Ini bukan baca koran aja, tapi kayak memperhatikan gitu. Kayak kamu nyari siapa tahu nih ada yang tanda baca yang salah atau enggak gitu. Terus kayak ini titiknya bener atau enggak, kan biasanya kalau abis titik kan jarang orang yang spasi kan, karena kan sebenarnya harus ada spasi. Jadi kayak tipis-tipis games se-Amerika gitu. Sebelum dan di huruf ketiga, di pilihan ketiga itu harus ada tanda koma. Iya benar. Dan memang pada hari itu memang disarankan untuk warga Amerika itu duduk baca koran, minum teh atau minum kopi, terus kemudian sambil memperhatikan tanda baca itu tadi. Ya karena menghargai si tanda baca juga kali ya. Karena kalau nggak ada tanda baca orang kan nyerocos aja gitu, nggak ada titik, nggak ada koma. Sekali ya liburan. Iya. Wow, definisi unik sekali. Ada juga yang lebih spesifik lagi. Ini benar-benar kayaknya negara juga udah bingung kali ya apa yang harus dilakukan, sehingga akhirnya di wilayah timur Rusia nih sahabat Nova ada libur untuk hari pembuahan. Namanya tuh hari pembuahan ya, kalau bahasa Indonesianya hari pembuahan, tapi kalau di Rusia ya mereka pakai bahasanya mereka sendiri. Jadi kurang lebih di tanggal 12 September itu selalu merayakan yang namanya hari pembuahan. Jadi kantor, perusahaan itu meliburkan karyawannya untuk melakukan hubungan seksual. Iya. Jadi kayak tanggal 12 September tolong nih disarankan nih untuk seluruh perusahaan atau kantor itu pulangkan pegawaimu, tapi dengan syarat pegawai kamu pulang ke rumah dan melakukan hubungan seksual. Wah, keren banget ya. Jadi berarti perusahaan semuanya itu harus libur. Pokoknya itu jadi libur. Disarankan libur untuk bikin bayi. Itu alasannya karena memang untuk meningkatkan ya. Karena angka kelahiran bayinya rendah juga. Jadi salah satu cara untuk bisa membuat pertumbuhan bayi itu meningkat di Rusia, jadi akhirnya yaudah nih kita bikinkan namanya
hari libur untuk pembuahan gitu. Dan uniknya lagi, kalau ada bayi-bayi yang lahir 9 bulan dari hari tersebut, itu diberikan hadiah di Rusia. Karena Keren banget misinya ya. tercapai. Misinya tercapai gitu. Iya benar. Jadi misalnya anggaplah tanggal 12 September ini kamu libur, habis itu kamu pulang, kamu melakukan hubungan seksual dan berhasil jadi janin, akhirnya punya anak. 9 bulan kemudian ketika lahir, anaknya dapat hadiah dari pemerintah. Keren ya? Gokil ya? Karena memang ya itu tadi, angka kelahiran itu rendah dan memang untuk mempunyai anak itu juga terlalu mahal biayanya gitu. kan. Jadi ya akhirnya jadi memang itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah sampai meliburkan gitu loh. iya kayak Keren banget. udah, kita sarankan kamu daripada kamu kerja terus dan bersamalah dengan pasangan. bersama dengan pasanganmu, habiskan waktu dengan pasanganmu biar angka kelahirannya tuh tinggi gitu, karena memang rendah gitu kan di sana. Jadi wow, keren banget ya. pindah kemana nih kira-kira nih? Di Korea ada Hangul Day, di Rusia ada hari pembuahan. Kayaknya saya pilih ke Rusia sih. Mau ngapain? Soalnya kalau ke Amerika suruh baca koran capek Ah, saya. benar. Ke Korea pergi ke patung Sejong. Iya, terus di kayak Seoul. harus belajar aksara Aksara juga. Hangul, iya. Kalau ke Rusia kan nggak perlu belajar. Naluri. Tapi kalau sahabat Nova lebih pilih yang mana nih? Dari liburan unik yang tadi kita bacakan, atau mungkin sahabat Nova tahu juga nih beberapa liburan unik yang ada di negara-negara lain gitu, boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Siapa tahu ya kan, nambah informasi kita juga Iya, selain betul. yang lain. Atau dari yang tadi kamu merasa yang paling unik tuh yang mana? Betul. Berikan juga pendapat kamu di kolom komentar. Kamu juga bisa mendapatkan banyak informasi menarik kayak lah baru tahu kayak gini betul. di playlist lah baru tahu yang ada di YouTube Nova. Dan kamu juga bisa nih dapatkan informasi terbaru hanya di nova.id, dan jangan sampai ketinggalan nih tabloid Nova terbaru. Bye bye. Liburan udah mau habis. Siap-siap kerja.